Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sampai televisi dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir di salah satu SMP negeri yang berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Mungkin bertanya mengapa kami hadir di SMP Negeri 1 Sampit, karena memang perlu pemirsa mengetahui sejauh mana sih kegiatan, prestasi, dan cara belajar mengajar, serta apa yang ingin direncanakan untuk ke depan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa sampai TV dimanapun berada, kali ini kami hadir di ruang Bapak Kepala Sekolah. Kami perkenalkan untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampit. Silahkan Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SPDMM, menjabat kepala sekolah itu belum 1 tahun, membersamai SMP Negeri 1 Sampit. Sampai saat ini saya sudah menyaksikan bagaimana potensi dari SMP Negeri 1 Sampit untuk didukung melalui kebersamaan ini dalam mencapai visi dan misinya yang dislogankan dengan branding Spensa Sentra Bina Talenta. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah telah menerima kami sampai TV dalam program dialog khusus ini. Ya kan, kita bisa berbincang-bincang, ya, memberikan informasi kepada publik gitu Pak ya. Mungkin yang pertama ingin saya ketahui ataupun pemirsa ketahui, secara singkat berdirinya SMP 1. Namanya saja SMP 1, berarti pertama lahir yang ada di Kota Sampit ini Pak. Monggo silakan Pak, Ya. jelaskan secara singkat. Luar biasa, SMP Negeri 1 Sampit usianya sudah 68 tahun. 68 tahun. 10 Januari kemarin melakukan ulang tahun. Dalam perjalanan panjang ini sudah 10 kepala sekolah yang memimpin sekolah ini, dan beliau-beliau merupakan pembangun pondasi sekolah ini sehingga sampai saat ini tetap menjadi salah satu tujuan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya, karena sekolah ini dalam sejarahnya selalu melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, dan saat ini sudah banyak yang menjadi betul-betul menjadi pemimpin. Amin, Demikianlah amin. jejak sejarah SMP Negeri 1 Sampit Pak. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih yang sudah keluar outputnya daripada produk SMP 1 sini? Ya, Berapa ribu atau juta mungkin Pak? Oh, terima kasih. Di era yang tahun 2000-an ke atas, siswa SMP 1 rata-rata sekitar 900 siswa. Berarti dari tahun 2000 sampai tahun 2024, sekolah ini minimal sudah mengeluarkan siswa sejumlah 20 ribuan siswa untuk yang tahun 2000. Sedangkan yang jejak sejarah tahun 99 ke bawah, memang saat itu jumlah kelas di sekolah ini sekitar 5, 6, 7, 8 kelas per jenjang. Karena itu bila dihitung setiap tahunnya dari sekolah awal, tentu saja kami tidak memiliki data yang valid karena kurang lebih aja ya kurang lebih, kalau dalam 24 tahun ini 20.000, ya. Berarti kalau 20 tahun kemudian 10.000, berarti sudah 30.000. 10 tahun berikutnya misalnya 5.000, berarti sudah 25.000. Sudah berpuluh ribu siswa yang keluar dari lulus dari SMP. Jadi Bapak baru di sini 1 tahunan lebih. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Ya, secara de facto belum. Nah, ini sedikit kita Pak ingin tahu sih. Setelah masuk di sini belum 1 tahun ini, gimana rasanya Pak untuk memanage daripada SMP 1? Ada 5 hal yang saya bersyukur diberi kesempatan
membersamai SMP 1. Satu, memiliki guru yang sebagian besar bertalenta kinerja luar biasa. Oh, amin, Sebagian amin. besar Ya, saya ya. katakan. Luar biasa. Luar Pak. biasa talenta kinerjanya. Hmm. Yang nomor dua, memiliki potensi pengembangan koordinasi berjejaring itu yang sangat produktif. Baik itu melalui instansi pemerintah, melalui mitra dunia usaha, dunia industri, dalam mengembangkan unsur ketiga, yaitu para siswanya memiliki talenta beragam, berbineka, yang memang menggambarkan potensi itu tepat untuk dijadikan simbol capaian SMP 1. Yang keempat yang saya bangga adalah orang tua. Orang Melalui koordinasi yang efektif, SMP Negeri 1 memiliki orang tua yang tingkat kesadarannya di era kebijakan zonasi yang dari sisi lain memandang, oh itu membuat keberagaman orang tua itu kadang-kadang kontraproduktif. Tetapi di SMP 1 tidak demikian. Unsur keempat orang tua ini betul-betul memiliki daya yang luar biasa, sehingga ketika dilibatkan untuk berbagai program, orang tuanya itu sangat menyambut dengan antusias. Yang terakhir adalah karena berada di tengah kota dengan perjalanan panjang ini, sarana prasarana yang berbasis sampai jangkauan teknologi itu memudahkan kami untuk mengembangkan potensi sekolah, baik untuk penguatan kompetensi anak-anak berbasis teknologi, penguatan karakter yang bagaimana bijak berteknologi, penguatan kompetensi guru untuk manajemen sekolah berbasis teknologi, maupun membangun jejaring berbasis teknologi. Kelima hal yang saya syukuri itu semuanya ada di SMP Negeri 1 sampai. Nah, itu tadi SDM-nya Pak dari gurunya. Sekarang dikit aja Pak, singkat saja tentang siswanya Pak. Karakter siswanya itu gimana menurut? Yang pertama, bila pagi-pagi melintas di SMP 1, masyarakat akan melihat para siswa mengatur jalan raya dengan percaya diri melalui PKS-nya. 9 bulan, 10 bulan saya bersama, para siswa pagi-pagi sudah datang di gerbang untuk menyambut teman-temannya. Kemudian terdengar para siswa memandu in English, dalam bahasa Indonesia dan in Dayaknis untuk menyambut aktivitas pagi. Selanjutnya, aneka ragam aktivitas berpusat siswa terlaksana seperti yang diprogramkan. Produknya, walaupun ini bukan tujuan, bahwa lomba itu merupakan salah satu indikator, jangan sampai siswa itu tujuannya lomba. Siswa itu tumbuh berkembang, tujuannya menjadi dirinya sendiri yang berkarakter, berdiri tinggi. Namun memang ada salah satu lambang tanda keberhasilan itu lomba. Banyak sekali capaian para siswa dalam berbagai event, baik yang berbasis pusat prestasi nasional dikembangkan oleh Kemendikdasmen maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Beragam prestasi siswa di tingkat sekolah, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional dicapai. Dan hal itu menandai bahwa sebagian besar siswa itu memiliki potensi untuk mencapai prestasi dalam pengembangan jati dirinya. Terakhir, kami juga melayani pelaksanaan layanan pendidikan untuk seluruh siswa tanpa pilih-pilih. Jadi kondisi siswa ini membuat seluruh guru kami harus memiliki kemampuan wawasan yang lebih luas bagaimana melaksanakan diferensiasi layanan, bagaimana melaksanakan inklusivitas layanan dengan keberagaman. Artinya di tengah-tengah ada yang anak potensial mencapai prestasi tinggi, juga ada anak yang perlu dilayani khusus oleh seluruh guru dengan kompetensi yang optimal. Demikian kondisi anak-anak kami. Nah, sekarang kan mungkin pemirsa ingin tahu, Pak, keterkaitan tadi penerimaan siswa, ya kan? Bapak kan bicara tadi zonasi segala macam, gitu kan? Terus ikut campurnya orang tua yang sangat tinggi. Ya memang dalam undang-undang kita pendidikan kan itu oleh negara, tapi kelihatannya ini orang tua ini sangat antusias sekali karena apapun itu semacam investasi ya Pak ya, jangka panjang untuk anak-anak itu kan. Nah, menurut Bapak tentang penerimaan
siswa baru, gimana yang sekarang diperlakukan gitu Pak? Ya. Alhamdulillah, saya pertama kali menyaksikan hiruk pikuk motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini melalui momen penerimaan murid baru itu. Pertama-tama memang saya terkejut, sebegitu besarnya animo. Di 9 sekolah sebelumnya yang saya pimpin, itu animo ya tinggi, tetapi tidak sebesar SMP 1. Untuk menyikapinya, saya melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang Tripusat Pendidikan. Bahwa sekolah sebagai pusat pengembangan pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi mendukung pendidikan, dan orang tua sebagai yang memiliki siswa dan memiliki waktu terbanyak dikuatkan kesepakatan komitmennya untuk mendukung program pendidikan. Dalam PPDB demikian juga. 1, seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah diikuti sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, solusinya sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung itu diefektifkan. Yang kedua, berbagai harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan dikoordinasi agar tidak ada kesalahpahaman. Karena harapan masyarakat ini kan semua anaknya diterima, sementara pendaftar penerimaan baru itu kan melampaui batas. Dalam posisi ini perjuangan tertinggi adalah panitia yang menghadapi langsung. Contoh, ada siswa di wilayah di luar zonasi diterima melalui jalur prestasi atau jalur afirmasi atau jalur mutasi, tetangganya belum mengerti. Akhirnya membanding-bandingkan kenapa si A di tetangga saya diterima, si B anak saya kok tidak. Itu akan membuat polemik yang perlu disolusi secara efektif dan secara cantik. Antara lain memang kesabaran, karena kalau sudah di puncak masa penerimaan baru itu semua energi orang tua, emosi orang tua memuncak, dan alhamdulillah SMP 1 bisa mengkoordinasi ini dengan baik sehingga orang tua yang putra-putrinya daftar di sini banyak dan tidak diterima itu bisa menerima, walaupun ada yang bisa menerimanya bertahap-tahap. Antara lain solusi yang dilakukan oleh panitia adalah 1, merekomendasi sekolah lanjutan lain yang sesuai dengan harapan orang tua kriterianya. Itu 1. Yang kedua, menyampaikan kepada orang tua wali tentang dasar penerimaan secara terbuka. Yang ketiga, basis penerimaan secara online itu dibuka untuk umum. Online, Pak ya? Online, seperti itu, Bapak. Jadi zonasi, terus apa lagi, Pak? Mutasi, prestasi, afirmasi. Ini persentasenya, Pak? Nah, setiap tahun itu mengalami perubahan, Bapak. Dan apa itu bukan celaka ya, tapi saya ngomong yang membuat terkejut, jalur yang prestasi dikurangi, jalur afirmasi dinaikkan, dan jalur mutasi dikurangi. Sementara masyarakat pindah ke Kota Sampit dengan mengikuti alur jabatan orang tua. Contohnya, orang tua yang bekerja berbasis bank, berbasis Kemenkumham, berbasis Kemenak, berbasis provider unit usaha swasta. Itu mobilisasi mutasi orang tuanya sangat padat. Ketika beliau mutasi kemudian berharap anaknya diterima di SMP 1, itu memang punya hak. Kuotanya berapa sih, Pak? Kuotanya 5%. Kemudian artinya seluruhnya 100%-nya 100%-nya itu sekarang ini 10 kelas kami 10 kelas. Berarti 10 kelas 320 siswa. Bila yang daftar 450 yang diterima 130. Bila yang daftar 500 hampir 200, dan menghadapi 1 orang tidak diterima itu sudah memerlukan energi yang luar biasa karena animo yang sangat tinggi. Jadi persentase itu sangat mempengaruhi daya tampung masing-masing kategori. Nah, kalau prestasi, Pak, tadi kan sudah perpindahan. Nah, kalau ini prestasi, harapan dulu, Pak ya. Iya. Kalau sebagai pengelola sekolah, harapannya jalur prestasi itu diberi kuota yang tertinggi. Jadi prestasi itu yang tertinggi agar
bukan kok akan mendiskriminasikan Iya. sekolah lain, tetapi agar proses bermergernya antara anak berkompetensi dengan anak yang perlu pendampingan itu lebih optimal harapannya. Ya, tapi harapan orang tua juga gitu tuh. Kalau orang tua sih, Gimana orang-orang anak-anak prestasi yang dari SMP 1 mereka akan berbondong-bondong ke sini tuh, Pak. semoga ini nanti tayang sampai ke Kemendikbudristek sehingga kebijakan bulan Juni nanti itu memfasilitasi adanya sekolah-sekolah yang memang dipilotkan untuk mengantarkan anak-anak karena satu SDM-nya memenuhi kriteria, Ya. sarananya memenuhi kriteria, proses manajerialnya sehat memenuhi kriteria, layak sebagai pusat pendidikan bagi anak bertalenta tinggi, berprestasi. Ada di SMP 1. Iya kan? Alhamdulillah. Artinya itu ada di SMP 1. Iya. Sekarang pagarnya adalah regulasi. Semoga regulasinya nanti bagaimana. Tentu aja pemerintah ini yang memiliki motivasi untuk menyekolahkan ke anaknya SMP 1 yang anak-anaknya berprestasi sangat antusias kalau kebijakan pemerintah pusat. Tipnya gimana sih Pak memimpin ini, memanage sekolah kok bisa? Ya ini ya. Yang nomor satu memberdayakan. Semua SDM itu pasti memiliki potensi masing-masing. Diberdayakan. Yang kedua, tip kedua adalah open management dalam perencanaan, pelaksanaan, dan Laporannya. Ada kepala sekolah yang memiliki kemampuan open management di pelaksanaan. Namun waktu pelaksanaannya, di perencanaannya bagus, di pelaksanaannya mengalami hambatan. Alhamdulillah di SMP 1 komitmen melaksanakan perencanaan, kemudian pelaksanaan dari sesuai perencanaan dan evaluasi refleksi dari pelaksanaan atas perencanaan itu efektif. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga adalah mengapresiasi. Jadi sekolah ini melaksanakan budaya positif, Bapak. Yang diapresiasi adalah guru yang datang awal, siswa yang datang awal, siswa yang karakternya, perilaku karakternya positif. Sedangkan yang sebaliknya tidak dipublis. Tetapi disolusi dengan pembinaan di ruang ICU khusus. Untuk bincang-bincang, dicari sebabnya apa, solusinya bagaimana. Contoh, siswa yang berhambatan hadir ke sekolah tepat waktu. Satu, karena memang rekomendasi medis. Dua, karena sedang dispensasi program sekolah. Tiga, ada program keluarga. Empat, karena ada hambatan di jalan. Itu menjadi bahan refleksi siswa bersangkutan, orang tua dan guru, bukan untuk mengejas anak terlambat dihukum. Dan alhamdulillah selama membersamai ini, budaya positif ini produktif sekali. Terbukti pada waktu awal budaya belum dilaksanakan, anak lambat itu dengan jumlah 1.000, hampir 1.000, itu beratus. Tetapi sekarang seperti tadi upacara bendera hanya dapat dihitung dengan jari siswa yang berhambatan hadir. Dan anak-anak tidak keliru. Bisa jadi memang karena di jantung kota banyak alur lalu lintas bertraffic light, hambatan berhenti menunggu. Dua, orang tuanya mengantarkan anaknya bersamaan dengan berangkat kerja. Karena itu kunci sukses yang ketiga tadi adalah mengapresiasi. Dan yang terakhir kuncinya adalah koordinasi lintas sektor, koordinasi lintas jabatan, koordinasi lintas bidang dan lintas instansi, itu dijadikan sebagai pusat mitra. Contoh, nanti akan ada bagian kesiswaan, bagian kurikulum yang bisa melaksanakan laporan. Itu contoh kecilnya adalah seluruh kegiatan itu melibatkan para pihak. Salah satu yang pernah dilakukan oleh kesiswaan adalah menggelar gebyar talenta siswa, nanti bisa dipaparkan oleh beliau yang mengelola. Demikian Bapak kunci triknya. Triknya itu ya, tipnya Pak. Ini mungkin sebelum nanti Bapak ngajak ketemu dengan beliau Pak ya. Saya ingin tahu Pak, yang sering terjadi masalah apa dan cara bagaimana mengatasi masalah Pak. Karena apapun kan di media itu kan sampai sekarang itu yang terbaru ini ya, dilarang tur keluar provinsi Jawa Barat itu Pak ya kan, sampai kepala kena sanksi gitu Pak ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, adakah istilah kalau siswa itu
istilah hukum itu dirubah gitu Pak. Kok kelihatannya kayak terpidana gitu Pak, hukuman kan hukuman. Apa istilah apa yang kira-kira biasa yang diterapkan di sini Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Studi tour di Pulau Jawa oleh Jawa Barat diproklamirkan untuk di stop. Fenomena ini berkaitan dengan pembiayaan dan pihak dan keamanan. Sekolah ini melaksanakan program studi, tetapi bukan berupa touring. Artinya, masalah itu muncul berarti ada saling paham. Ketika SMP Negeri 1 Sampit mengadakan English Camp, yang anak-anak betul-betul berpusat aktivitasnya dalam sebuah camp selama beberapa hari, guru bahasa Inggris saat itu yang mengelola sekitar 2 minggu, itu efektif untuk menumbuh kembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena bukan jalan-jalan yang dilakukan, betul-betul kegiatan itu adalah Inggris, dan sifatnya bukan wajib, karena kalau wajib nanti akan mempengaruhi yang tidak mampu. Jadi munculnya masalah itu karena tidak adanya kesamaan persepsi. Nah, di sekolah ini apakah masih ada seperti itu? Ya, ada. Berupa apa? Yaitu wawasan tentang berbagai program baru, ada yang belum mengerti. Dengan tingkat literasi yang beragam, karena kebijakan pemerintah ini ganti, akhirnya atensi yang tinggi diperlukan dari seluruh guru. Sementara latar belakang guru kita ini kan beda-beda. Jadi karena tidak mengerti, contoh, ada guru belum mengerti tentang program inklusif. Sementara 9 wujud sekolah yang diceritakan itu adalah di iklim sekolah yang inklusif. Akhirnya guru itu masih melaksanakan tindakan yang kadang-kadang belum menunjukkan inklusivitas. Belum paham. 2, ada kebijakan bahwa pembelajaran itu harus meningkatkan unsur praktek, unsur penguatan karakter, unsur pendalaman. Karena kebijakan itu baru, akhirnya guru belum paham, masih melaksanakan budaya mengajar yang lama. Jadi munculnya masalah itu penyebabnya belum adanya persepsi yang sama. Yang berikutnya adalah tentang istilah anak kok dihukum. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Sampit tidak ada anak yang dihukum. Contoh, di sekolah ini disepakati bahwa siswa yang mengenakan jilbab itu mengenakan jilbab sesuai dengan tuntunan pelaksanaan agama. 2, siswa yang menata rambutnya terurai tidak mengganggu penampilan dan aktivitas. Siswa putra yang sekolah di sini berpenampilan dididik dan dibina untuk menjadi betul-betul siswa putra dengan tata rambut yang sama. Bila ada anak yang tidak melaksanakan seperti itu, sekolah memfasilitasi dengan mengundang barber, tukang cukur ke sekolah. Akhirnya anak-anak tidak merasa dihukum. Dan guru-guru juga kami kalau ada guru yang menyatakan hukuman, itu kami bimbing khusus. Itu berarti masih percaya bersama. Yang berikutnya, ditampilkanlah dalam sebuah apel, dalam sebuah upacara, siswa dengan penampilan rambut inspiratif. Ditampilkan ke depan, sehingga siswa yang belum itu, dan alhamdulillah dampaknya bagus sekali. Anak-anak itu melihat temannya yang itu diapresiasi itu. Itulah caranya. Ini dalam kegiatan kami namakan budaya reflektif dan menyusun RTL, rencana tindak lanjut. Jadi apa sebabnya itu terjadi, ditemukan untuk solusinya bagaimana tanpa membuat istilah hukuman. Strategi yang kami lakukan adalah mengurangi guru-guru menceramai siswa. Diganti dengan guru-guru memandu prosedur kegiatan siswa. Dan ini sesuai dengan aturan bahwa kalau di dalam kegiatan itu namanya juknis. Kalau di dalam alur itu ada rundown caranya. Kalau di dalam pembelajaran itu ada tag prosedur, ada bahasa petunjuk. Itu efektif sekali. Sudah berkurang sekali karena kalau ceramah itu guru bisa terpancing suasana hatinya dengan kondisi siswa yang kadang-kadang memang bermain ribut. Dengan bahasa petunjuk, dengan prosedur, anak-anak
contoh hari ini, Mister. Kalau kita menyaksikan lingkungan sekolah ini dengan lingkungan sekolah lain, sampean akan melihat berbedanya adalah kok bersih ya. Muridnya kan 1.000. Kok enggak, Bang? Itu bukan karena hukuman, tetapi karena itu. Yang terakhir Bapak, pendampingan. Jadi setiap kegiatan itu berdasarkan pendampingan. Isi pendampingan itu membimbing. Jadi guru-guru kami ini secara bertahap per kelompok mata pelajaran, per kelompok fasilitator kami bimbing bertahap, baik guru akademik maupun guru bidang non akademik atau ekstra kurikuler. Hasilnya beragam capaian karakter siswa, antara lain kami memantau melalui CCTV yang tayang untuk seluruh ruang. Itu bahasa yang muncul semuanya positif dan anak semua positif karena gurunya positif. Oke, terima kasih Pak. Cukup jelas sekali. Nanti sebelum kita lanjutkan karena ada yang lewat iklan berikut ini. Pemirsa, ini tadi gambaran umum keterkaitan SMP Negeri 1 Sampit. Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan sedemikian rupa. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk pemirsa. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.